Dengar dulu mak. Terus tiba-tiba kemarin ada akun si Zenset ngoceh-ngoceh juga soal yang membahas 4M. Katanya ada bawa-bawa namaku, ternyata kan tidak. Ini aneh mak bagiku mak. Ya, Sementara dia pasang badan untuk Queen. nggak ngerti aku mak semuanya mak. Sumpah, aku nggak ngerti. Nah kalau mama nggak ngerti, kenapa mama bisa menyampaikan itu sama aku mak? Bagaimana mungkin mama bisa gitu, misalkan dititipin barang disuruh antar tapi nggak tahu barang itu apa, kan nggak mungkin mak. Wah itu sih sebenarnya kan planningnya kita, ngerti nggak mak? Itu planningnya kita aja, tapi nggak usah disebut. Itu planningnya kita untuk ke itu. Tapi kan Untuk apa? ternyata Enggak, ini planning untuk apa mak? Karena aku nggak mau gini loh mak. Aku nggak mau kalian mengambil sikap kepinteran gitu bawa-bawa aku, padahal aku nggak ngerti, nggak tahu apa-apa, tapi itu disampaikan sekarang, makanya ini jadi aneh sama aku. nggak ada Sama. mak. Mak nggak ada yang bawa kau. Orang itu cuma mau tabayunin kau sama Kak Sil aja, that's it. Untuk Itu. apa? Ya maksudnya biar biar apa namanya karena waktu itu Kak Sil pernah nyebut gini loh. Ya udah aku buka aja Kak Sil itu pernah nyebut di teleponan sama kita. Mambel itu harusnya gandengan lagi sama kita sama aku kayak dulu gitu. Wow, jadi kan kita kayak gimana gitu seneng gitu karena kan kita kan Untuk juga udah baik sama Kak Sil semua kayak dulu lagi gitu loh Mak. Maksudnya itu aja sih. Terus langsung lah ini tiba-tiba seminggu kemudian kok masalah Becky aku juga jadi bingung. enggak, yang mama sampaikan sama aku adalah senses, bukan sil. Iya, semua itu sudah pada membaik, Bang Senses semua gitu loh, Mak. Udah pada membaik. Tapi aku tuh nggak tahu masalah Becky. Mereka teleponan sama Becky pun aku nggak tahu. Sumpah, aku nggak tahu. Aku aja, karena kan aku sibuk setiap hari, Mak. Aku tuh nggak tahu masalah-masalah gitu. Makanya aku kaget. Loh kok Dina sama si ini, Kak Dina sama Kak Widya kok ribut? Loh kok semua jadi pada ribut? Aku tuh... Mak, ini nggak urusan dengan teleponan mereka. Mm-mm. Ya Ini itu, Mak. Itu kan setelah 10 hari setelah kejadian itu. Gitu loh, Mak. Jadi aku tidak tahu menahu. Aku di apa namanya orang aku typing juga kita lagi teleponan bareng kok itu kan yang dirimu lagi lucu-lucu. Ngapain itu ya? Oh, Cici Halu. Itu kita lagi nobarin ketawa-tawa ngakak kita gitu. Itu aja nah sebenarnya. berarti Nah, dan aku maksudnya nggak gini. tahu kok tiba-tiba begini semua gitu loh. Aku juga orang temen itu semua pada bubar, aku aja bingung kenapa nggak tahu, Mak. Kemarin Raja Iblis cerita katanya Jero ngelarang bahas 4M. Nah ini yang goblok ini, siapa yang ngomong begitu? Lu mau gue liatin? Screenshotan, nggak ada aku pernah ngelarang. Aku bilang kenapa sama Merpati itu bener nggak ceritanya? Kasian, dia itu lagi sibuk di gereja tuh ke Natali tuh udah aku ceritain bener nggak kan Natali? Jangan suka bawa giring macem-macem lah. Nggak ini di bawah ini loh. Siapa juga ngelarang? Bukan, keanehannya itu gitu tiba-tiba ngomong, mama apa pada mau damai ya toh. Iya, biar Karena kayak gini, dulu lagi dan itu aku nggak tahu loh. mama dengar dulu, Mm-mm, dengar mm-mm, dulu, mm-mm. biar kayak dulu lagi. Aku bingung ini konteksnya, biar kayak dulu lagi itu apa gitu Kak. Kalau bagi aku untuk menyuarakan sini apa menyuarakan di kita mak. Aku kan dari dulu kan paling kesel kalau pada ribut-ribut, makanya aku kan kemana-mana selalu bilang, ayo kita ngomong ini kita lagi, yuk kita bahas nih kita lagi. Konteksnya sebenarnya begitu mak. Oke, terus dengan sekarang jalan yang diambil si Senses apa menurut Mak? Kalau bagi aku ya mak ya, aku kan nggak tahu. Itu kan pembicaraan dia sama si BQ, aku nggak tahu. Aku sudah bilang sama dia, kau ke arah, tapi dia tidak pernah melarang aku untuk tidak menyuarakan 4M. Jadi kalau aku bilang, abang mau begitu ya begitu, aku ya begini-begini. Jangan saling, jangan, tapi dia nggak ada melarang. Jadi kita saling menghormatin aja ininya masing-masing. Aku bilang gitu kok. Mama maunya aku tabayun. Karena Sementara kok waktu itu kita mau menyuarakan nih kita, Mak. Itu sama kan belum seperti saat kejadian ini juga fatal. untuk menyuarakan Nikita 4M.
Bukan, waktu itu kan 4M belum ada loh, Mak. Ya ini sekarang. Ini kan kejadiannya belum ada 2 minggu, Mak. Ya iya, tapi kan 4M itu belum keluar loh, Mak, 2 minggu lalu. Siapa yang bilang? Ih, belum. Nggak ada itu. Mereka teleponan tanggal berapa, Mak? Mereka teleponan tanggal berapa? Terkuak, Mak. 4M belum terkuak. Loh, gimana sih, Mak? Ya udah. Tapi kalau aku sih memang mau inikan di kita, nggak ada masa. Aku juga nggak begitu tahu tentang 4M. Aku taunya itu kan yang waktu di tempatnya dirimu sama Bang Nol ya, Bang Nol. Makanya aku kan nanya, lo Bang Nol bukannya deket sama sama Bunda Queen, kan aku sempat ngomong gitu. Bunda Jara, aku boleh nanya nggak? Kenapa? Kenapa Merpati? Kenapa? Tadi ada nama Merpati itu kenapa? Maksudnya? Tadi Bunda Ya, Jara aku menanya itu loh, bacaan-bacaan di bawah itu loh. Aku dibilang katanya melarang untuk bicara 4M, nggak ada aku melarang. nggak ada jemput nama Merpati itu kenapa Merpati? Iya, Merpati. Aku waktu itu aku WA bukan WA karena aku aku nge-DM dia nge-DM aku yang minta-minta maaf, terus aku bilang kayak gini, "Kau juga kenapa sih kok bisa sebicara sebegitunya Merpati loh, lagi sibuk di gereja." Itu aja sih. Kenapa kau sampai sebegitunya bilang dia ke Bandung? Karena aku memang nggak tahu. Dan itu aku nggak menyebutkan. Siapa yang bilang dia ke Bandung? Aduh 08, kau kan tahu semua pada ngomong itu. Ah, mana aku tahu, aku aja dengar di komal-komal. Oh, Aku cuman berharap gini aja, ya. Mungkin tujuan kalian baik, tapi jangan kurang-kurangin aja lah, Mak. Kalau pengen mau si ini, nggak ada yang bisa ngatur aku. Ya, Di sini karena ada atau tidaknya mereka juga nggak ngaruh dalam hidupku. Itu aja, jangan bawa AI, karena aku nggak mau lagi ada orang nanti yang kayak ngaku. Aku tuh dibawa-bawa dengan mungkin dengan cerita kalian merasa kenal dekat banget segala macam, terus namaku dibawa terus. Ini malah jadi keganjilan sama aku nih. Tiba-tiba belum ada 2 minggu ini Mama mau damaikan aku dengan si Extentes yang dimana dia sudah komunikasi dengan Queen. Terus kemarin ada di enggak. roomnya. Sebenarnya Tunggu dulu tujuannya Mak, bukan tunggu dulu Mak. sama Mama Bang tadi Sens. ngomong kan aku kasih waktu. Pada saat kita live di roomnya si Mimin Fanbase, ada akun yang bilang itu Tentes bawa mambel, hina-hina mambel di room si Maires. Oh, ada ini linknya apa recordnya, kirim aja ke Mak Zero. Karena kan Mama yang nyampaikan ke aku. Mama bilang alasan si Senses tidak ada bawa mambel lah, nggak ada nyebut-nyebut mambel. Terus Mama bilang nggak ada itu pembahasan 4M di sana. Ternyata kan mereka pembahasan 4M segala macam. Nah ini keganjilan yang seperti ini nih Mak. Ada apa sebenarnya? Gini Mak, waktu itu poinnya itu kita habis bicara sama Kak Sil itu ngomong bicara waktu itu harusnya Mambel itu gandengan lagi sama aku kayak dulu, itu aja. Itu Ngapain aku gandengan sama bukan dia? untuk baikan sama planningnya tuh begitu, bukan sama si Sense. Apa dasar kalian memiliki planning atas diriku? Mak, Siapa kalian bisa mengambil keputusan untuk mengambil planning atas diriku? itu kan berdasarkan statement itu Mak. Jadi kita namanya temen kalau lagi ini ya udah yuk pada baikan Apa aja. dasar gitu loh. kalian bisa mengatur hidupku? Bukan mengatur Mak. Ini ada kalian mau ngatur aku, planning. Kalian jadikan aku dalam planning kalian. Padahal nggak ini konteksnya apa? Mak, nggak usah teriak-teriak Mak. Gue juga bisa teriak-teriak Mak. Teriak. Gue gak peduli, gue ngefans sama Teriak, lu. Mak, teriak. Apa dasar kalian menjadikan aku jadi salah satu orang dalam planning kalian? Kok enak banget ceritanya planning. Emangnya gue apa gembel? Gue di pinggir jalan mau di planning-planning sama orang. Itu yang aku nggak terima cara ngomongnya. Itu planning kita. Emangnya gue apa badut? Gimana sih Mak? Gue bukan badut loh. Kok enteng banget ngomongnya. Itu planning kita, planning kita. Masa nggak dijaga bahasanya ngomong itu planning kita? Emangnya gue apa? Sampah gue. Terus aku harus ngomongnya apa? Tadi ngomong tabayun. Mau tabayunin lah.
Oke, aku salah di planning. Pernah Tambahin rupanya nih. aku ngajak kalian komunikasi soal AIWO. Pernah aku curhat, pernah aku cerita, pernah aku teleponan. Sadar nggak ini, Mak? Jika aku ada membuka pintu dengan berkomunikasi dengan kalian, it's okay. Namun, jika tidak ada, ini kalian lancang. Kelakuan yang begini tuh. Orang diam ini bukan tolol, bukan idiot, bukan mau kalian setir-setir. Kok kalian pula mau nyetir-nyetir aku? Plonang planning. Ngaco kalian. Gak kapan gua ada teleponan sama orang, gua cerita, pengen deh gua begini. Gak ada. Itu termasuk lancang yang begitu-begitu. Gak taunya yang anehnya, Mak, tiba-tiba si Senses pasang badan untuk si Queen. Ini nih sekarang yang buat gue curiga. Waktu itu abis begitu Mak, abis Kak Sil ngomong gitu, Merpati sama Bang Sens ngomong gini, iya biar ini aja yuk, biar Mambel sama Kak Sil aja baikan yuk, karena kan waktu itu kan lagi ngomongin yang masalah tentang Niki juga, biar balik lagi kita ngomongin Niki. Yang masalah 4M apa ngomong ke Becky gue kagak tahu. Nggak pernah ditelepon aku yang masalah si Becky, karena aku dikasih karena aku begitu kan Mak, Kak Jero Berarti kalian hobi begibah di telepon rame-rame nih di belakang kan, Mak? maksudnya Iya dong. Kenapa bisa ada keluar planning itu by phone itu? Emang hobi kalian bertelepon-telepon? bukan Mak, waktu itu kan aku kan kita ini kan satu grup Mak. Grup apa? Ya grup biasa lah, grup teleponan karena deket sama Dina, sama Bang Sense, sama Kana, semua kita sama Mak makanya Kampung. adalah grup ini yang bisa disambungkan ke Queen. Tidak, dulu tidak ada masalah Queen, nggak ada. Kita nggak pernah telepon-teleponan Mak Queen. Kita aja tuh tanya tuh si anak kampung. Kita aja sambil masak, sambil apa, kita ngomongan biasa aja, nggak ada ngomongin apa-apa Mak. Mak, aku nggak sukanya, Mak, jujur ya, Mak ya. Jujur ya, Mak, lakiku pun tidak bisa menyetir aku. Jadi kalau kalian bilang itu planning kita begini, hidupku tidak bergantung atas siapapun. Oke, gue Ini salah enggak, ngomong. ini biar jelas. Jangan kebiasaan kalian yang seperti itu diterapkan, dipukul rata ke semuanya. Ngerti nggak, Mak, maksudku, Mak? Kebiasaan yang seperti ini nih, ini kan berarti kalian kan nganggap enteng aku nih. Makanya kenapa nadaku seperti itu? Jangan kalian jadikan aku dalam sebuah planning kalian tanpa izin, tanpa pintu yang kubuka. Walaupun ini keadaannya kayak sepele, karena aku tidak mau lagi Mak memberikan celah kepada siapapun nanti yang mengaku-ngaku kayak tahu gue banget, yang kayak kenal gue banget. Aku sering ngerum aja, nge-live di masuk komal orang ini aja, nggak pernah loh Mak aku mau ngajak orang ini ngobrol di balik layar. Aku tuh salah ngomong. Sebenarnya bukan planning, tabayun. Yuk tabayunin gitu, Mau rame-rame ngapain? semua. Mama dasarnya Gitu, apa Mak. mau tabayunin Ya sama biar aku? pada semua saling memaafkan, karena kita biar ngomongin Urusannya Niki apa? lagi. Apa rupanya Ya kepentingan? tapi kalau apa sebenarnya rupanya- kalau dirimu nggak mau juga nggak masalah Mak, nggak usah dipermasalahkan gitu Loh, loh. itu berarti kan Mama merasa kalau Mama ini bisa mentabayunkan semua orang. Harusnya Bukan, Mama tanya Mak, dulu bukan. dong sama aku. Karena aku Emang dimintain. apa fungsi dia dalam hidupku? Karena aku dimintain Apa Mak. fungsi dia, Mak, dalam hidupku? Siapa manusia yang pernah aku gantungkan hidupku dengan dia? Mama ngerti nggak ini soal standar yang hidup yang seperti ini? Tidak pernah aku menggantungkan hidupku kepada siapapun. Tidak ada feedbacknya yang baik ataupun yang buruk atas hadirnya siapapun itu dalam hidupku. Karena aku hidup di atas kakiku sendiri. Ini yang patut yang harus Mama tak garis bawahi, Mak. Ngerti nggak, Mak? Aku bukan kumpulan mama-mama yang kayak kalian sibuk bertelepon di belakang. Aku nggak suka kalian bawa-bawa aku dalam cerita kalian yang seakan-akan kita tuh kayak gimana. Nggak mau. Karena ini udah kejadian kemarin. Ada yang berasa sok dekat, sok kenal kalian sama aku. Nggak taunya black campaign di belakangku. Nah ini lancang. Emang apa feedbacknya? Kalau kita kumpul berjumpa di sini untuk satu tujuan, satu pembahasan, kalian semua tahu aku manusia yang seperti apa.
Jadi jangan pernah masukkan aku dalam rencana kalian. Karena rencana hidupku hanya Tuhan yang pegang. Bukan kalian. Lakiku aja kok nggak bisa ngatur-ngatur aku AIWO. Kok kalian pula mau berencana untuk kepentingan kalian di sana? Cuman Tuhan yang punya hak dalam rencana hidupku, bukan kalian. Kok seakan-akan gue nggak bisa hidup tanpa AIW. Gue nggak bisa hidup kalau nggak ada laki gue, anak gue. Ini tanya, ada nggak aku pernah curhat siapapun kalian? Kayak Kak Nat ini. Bisa aja aku ajak curhat. Bisa aja aku menceritakan. Siapa yang pernah ada di sini aku curhati tentang diriku? Ngomong aja Kak kalau ada. Kita bertemu hanya tetap fokus apa? Tidak ada urusan pribadiku. Semuanya untuk apa? Untuk urusan orang yang kita bela sekarang. Kan bisa ngumpul di sini. Sibuk kalian mau mendame-damekan. Dan yang lebih janggal lagi, Mak, tiba-tiba senses itulah, Mak. Gak taunya apa, naiknya ke sini. Ku ajak ngomong kan si senses bagus-bagus. Mama bilang katanya dia udah menyesal. Dia mengaku dia dikompori, dia mau minta maaf. Buktinya pas ku ajak ngomong. Ayo, inilah dampaknya kalau kebanyakan bertelepon itu kalian di belakang. Macam anak kecil, banyak cita-cita. Tanpa harus gitu kan aku bukan bocil loh. Gak usah kalian gitu-gitu kan aku. Mungkin kayak agak bingung ya orang-orang ini apa sih masalahnya. Tapi aku nggak mau digitu-gituin, dibawa-bawa dalam cerita kalian. Aku tahu kok bagaimana aku bersikap, Mak. Inilah aku. Tiba-tiba mau kalian tabayunkan, kalian ini kan. Jumpa di Komal, ada nggak aku ngajak ribut? Ada nggak aku ngajak ribut? Jika tujuan kita sama, monggo. Tapi kan bukan berarti harus akrab dekat. Enggak kayak gitu. Kok enteng kali dibilang planning kita. Emangnya gua apa badut gua? Terus tiba-tiba mama kontak aku, mama bilang Senses ngerasa bersalah. Senses ngaku dia salah, dia minta maaf, dia ngaku dia katanya dikompori orang, mama bilang. Makanya mau ditabayunkan, kan aku jawab bagus-bagus. Cuman yang keanehan bagi aku ini, mama bercerita itu ternyata dia sudah teleponan sama BQ. Pasang badan jelas. Pasang badan. Atau aku nih yang bodoh ini sekarang? Pasang badan gak dia? Untuk Queen ini sekarang. Makanya waktu naik di room fanbase, ku ajak dia ngomong baik-baik. Ku kesampingkan. Jadi gini Bang Sens, bener gak abang teleponan? Kenapa? Apa? Siapa kamu bla bla bla? Ah, mana buktinya, Mak? Ayo. Orang-orang nonton dia live di live-nya si Maires. Menghantam orang-orang yang membahas 4M ya kalau nggak salah. Masih mama bela. Ini yang menjadi tanda tanya aku, Mak. Ada apa? Kalian sudah memberikan aku kisi-kisi. Jadi dengan cerita-cerita yang kalian yang sampai ke aku ini udah kayak kode Morse gitu loh, Mak. Atau kalian, aku nih ya, Mak ya. Pikiran jelekku ini ya, Mak. Ini pikiran jelekku. Berpikirnya, apa orang ini sengaja mau deketin aku? Dari belakang layar mau mendamaikan supaya menjalin komunikasi. Supaya bisa membahas, supaya bisa apa namanya? Oh, mau disusupi. Ngerti nggak, Mak? Ini aku ngomong langsung nih, Mak ya. Ini aku ngomong langsung. Nggak ada aku ngomongan ini di belakang layar mau telepon, nggak ada. Ini pikiran jelekku. Atau memang ini adalah cara kalian? Ini tadi langsung cetras gitu di kepalaku. Iya ya. Teleponan mereka akhir bulan. Tiba-tiba Mak Jero masuk. Mau nyambungkan ke aku. Katanya si Senses
mau minta maaf, mau berdamai. Karena selama ini merasa dikompori orang. Jawabanku, gak ada yang kukurangi, gak ada yang kulebihi. Dia sudah besar, dia sudah dewasa. Apapun mau dibilang orang, tetap dia punya otak. Ini ada apa sama kalian ini sebenarnya? Itu yang aku bingungkan. Dan aku keberatan jika kalian ingin mengambil planning dalam hidupku. Kan kayak digampangkan kali ya, Wak. Gampang itu nanti aku ngomong sama si Mambel kan kayak dikecilin kali ya, Wak. Nggak bisa aku gitu-gitu ya, apalagi nyampe ke kupingku, nggak bisa, Mak. Bukan aku mau validasi diri, bukan. Itu adalah kebiasaan yang harus kalian hilangkan. Karena jika kalian menggampangkan seseorang, sama saja kalian mengecilkan seseorang. Karena kalian ada niatan seperti itu. Terus kalian beberkan, kalian bicarakan dengan beberapa orang. Sekarang sampai di telingaku, kalian anggap kecil aku. Si Sensei sengaja ku ajak ngomong baik-baik. Karena aku pikir, oh aku patokannya omonganmu Mak Jero. Ternyata apa? Beda cerita. Dia langsung teriak. Ada apa? Kenapa rupanya? Mau apa? Mau tahu? Nah itu aneh nggak sih? Sementara omongan mama begini. Sebenarnya kalian ini yang ada apa? Aku bukanlah ikan lele yang sedang kelaparan yang berebut makanan saat dilempar oleh manusia. Bukan. Catat itu. Aku bukan ikan lele yang dilempar pelet berebut karena kelaparan. Tidak. Kebiasaan kalian bertelepon itu terus kayak cerita A dengan planning A, berarti kalian menggampangkan. Aku bukan bidak catur ataupun pion siapapun dan bukan badut kalian. Kenapa aku seperti ini? Karena kalian saja menggampangkan aku. Mau kalian letak pula aku dalam planning hidup kalian. Party planner kalian. Kurang-kurangi kalian lah bertelepon di belakang itu. Nanti kejebak sendiri kalian. Dan untuk kau Queen, jangan kau berharap untuk dibahas. Kau nongol muncul kau di sini. Sini ngobrol kau sama aku. Ayo kau ngobrol sama orang-orang yang kau ajak teleponan. Sesimpel itu. Gak usah macam nantang-nantangin. Gak usah sok-sok kuat. Kalau video lama yang kau up, kenapa nggak video sekarang? Karena muka lagi bengkak, nangis terus. Gak bisa aku Kak diajak-ajak AIWO, disusupin AI, nggak bisa aku. Sejak kapan pula aku telepon begibah rame-rame memplanningkan AIWO. Kayak enteng kali aku di mata kalian. Hina kali rupanya aku di mata kalian nih. Masa kalian gak bisa nengok-nengok orang? Kalian pula mau berencana dalam hidupku. Emangnya kalian ketemu aku ini apa? Hah? Orang yang hidup di jalanan, terlunta-lunta, perut kosong, kelaparan.
Gini nih, berarti kan sering kalian bertelepon itu bawa cerita AIWU. Aku paling benci kali kalau ribut karena masalah omongan AIWU, ternyata ya, itu kelakuannya di balik layar. Tapi kalau di depan layar kayak diem, kayak apa? Kayak malaikat. Masa kalian bisa lancar bertelepon kalian di balik layar sana? Kalau di Komal gini omongannya nggak nyambung dengan yang pembahasan. Ini sebuah keanehan sama aku. Ataukah ini memang caranya biar kayak terlihat, oh dekat dengan si A dengan si B. Ini jadi kotor otakku. Bukan aku nggak welcome dengan siapa, welcome aku. Aku welcome dengan siapapun tanpa memandang status sosialnya apa. Tapi kalau udah kayak gini kalian buat, jadi biar kalian tahu juga KI batas-batas kita itu. Yang disampai-sampaikan sama aku ya, ini mam katanya mam mau dilapor itu, aku omelin. Kalian yang membahas-bahas kayak gitu, aku belum tentu kenal kalian siapa. Bukan aku merasa sok terkenal, bukan. Jelek kali. Aku bukan manusia yang lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Bisa ya aku ajak orang ini begibah kalau aku mau. Yang ada di Komal ini yang nonton pun bisa aku ajak begibah, ayo teleponan. Gampang kali sama aku. Aku tidak perlu meyakinkan kalian harus mendekatkan diri dengan kalian, enggak Kak. Karena yang aku mau apa? Kita menggunakan otak kita, nalar kita, logika kita. Tanpa harus sibuk teleponan untuk mencari dukungan. Kalau kalian kan mungkin kayak gitu. Makanya nggak masuk sama aku. Kalau memang mau cari link relasi, ngapain secara online? Mana buktinya mak sekarang si Senses itu? Coba lihat. Apalah yang bisa mak kasih pembelaan? Dengan apa yang dia lakukan sekarang? Pasang badannya dia untuk Queen. Coba. Oh, tanya apalah yang dia ceritakan? Ditentangnya kemarin itu. Dipagarinya ada apa? Mama datang-datang sama aku, mau mama damaikan dia sama aku. Emang nggak bisa hidup aku rupanya? Apa kalian lihat aku tuh kayak lumpuh? Kok macam mau kalian setir-setir aku? Mau kalian atur-atur aku? Apa yang ditakutkan sampai ini harus menjadi bahan pembicaraan di balik layar? Apa rupanya? Tersangkut kepala presiden mana rupanya pembicaraan yang selama ini kalian lakukan? Ada nyawa siapa rupanya yang bergantung dalam pembicaraan kalian ini sampai ini harus jadi pembicaraan di balik layar? Ini aku nih.
Gak bisa aku main-main balik layar. Apa yang kalian jaga? Hati siapa yang mau kalian jaga? Atau memang kalian mau kesana kesini cari aman? Nah ini kotor otakku. Kotor otakku jadinya. Atau kalian ada niatan untuk cari aman untuk ke si A, si B, si C? Ngapain sibuk kalian mau mendamaikan AIWU? Manusia tuh simpel, suruh dia berdamai aja dengan dirinya sendiri, dengan otaknya sendiri, maka aman itu hidupnya. Ini kalau mau kalian runut-runut nanti tebahasku. Kalian punya planning segala, kalian yang tidak konsisten kok. Jangan kalian bawa aku dalam cerita kalian. Kalau mau aku bawa gila aku pun bisa kok berorasi. Nggak ada itu. Dia aja kemarin naikkan si Kiki the Potter sengaja di situ dinaikkannya untuk menjelek-jelekkannya. Bisa aja kan? Mikir nggak kalian sampai ke sana? Kalau bagi kalian itu tidak masalah, itu kan bagi kalian. Kok macam suka kali meniadakan apa yang terjadi. Sibuk mau mendamaikan. Apa di mata kalian ini aku orang lumpuh apa? Ada hal yang lebih penting daripada awak yang gak seberapa ini. Bukan itu yang kalian fokuskan. Begibah kayak kalian di balik layar. Betul. Kau Fitri kau dan Queen itu cocok satu merek Fitri. Jadi bertempelan itu cocok kalian berdua itu. Izin Mam, itu sekarang lagi bahas tuh. Si Fitri lagi naik di rumah Maires. Mereka lagi bahas tentang 4M. Aku cuman berharap si Maires itu bertanya sama Fitri. Cerita yang didapatkan ini dari siapa? Coba. Kalau benar ternyata seperti pengakuan si Fitri kemarin dia ditelepon sama si Queen. Kita lihat sikap seperti apa yang diambil si Maires. Kan dia katanya dari dulu independen bersuara untuk Niki. Inilah kenapa maksudku gini Sampera. Inilah kenapa aku tidak suka bertelepon di belakang aku. Nggak apa-apa kalian benci karena mulutku, karena karakterku, karena prinsipku, karena kalimat-kalimatku yang mungkin terlalu keras dan kalian anggap kasar. Tapi inilah caraku mencambuk kita semua, bagaimana kita berpikir dengan akal sehat kita. Bukan aku mengajak kalian untuk membenci, tapi yang mengajak kalian untuk berpikir, logika kita pakai. Kayak kemarin ada pembahasan di room mereka. Dari satu orang yang suara tikus. Dari kubu si ini kan udah diceritain nih. Nah yang dari sini kita mau tahu kronologi. Aku fokusnya bukan itu. Fokusnya cuma satu. Bagaimana sikap kalian melihat si Queen ngadu ke kubu sebelah? Terlintas nggak di otaknya? Kok bisa? Apalagi kalian bisa komunikasi sama si Queen. Kenapa nggak kalian tanya? Gitu loh.
Jadi teman-teman, si Queen itu tuh Markus ya. Dia bilang kenapa 4M itu nggak terima karena ada duit 15M Queen. Itu kamu jangan lupa Queen. Queen, kamu ngadu ke sana ke sini, kamu bilang 4M itu ditolak karena itu ada perjanjian di situ. Terus 15M itu diterima, gimana? Om kamu nggak punya power atau gimana? Mana om kamu? Udah dimakan juga uang itu. Anjing kamu ya, penipu sosok bela diri sana sini. Rekamannya kan Mana ada bukti penyuapan di situ Queen? Gak usah ngarang deh Queen. Ada bukti penyuapan di situ. Kamu kan nipu. Di situ kamu nipu, kamu tilep duit 4M itu, kamu karang cerita bilang ada bayaran 15M terkait kasus ini. Makanya nggak diterima. Itu kamu udah nipu anjing. Mengarang cerita apa lagi kamu? Om kamu nggak punya power kan? Karena orang bayar lebih gede 15M kan? Kamu Markusnya om kamu kan? Markus kamu kan anjing? Jadi kalau Nol sudah menyuarakan bilangan ya, berarti dia sudah punya bukti guys. Itu aja. Jangan terlalu bermain playing victim. Stop playing victim, apalagi mengambil atau orang sebelah. Aku hanya karena memilih untuk tidak membuka mulut. Aku pegang banyak bukti. Udah. Ya. Yang paling utama adalah jangan playing victim. Apalagi sedikit-sedikit mau mengintimidasi orang-orang yang memang punya prihatin, memang punya empati terhadap apa yang terjadi atas tani kita saat ini. Kemudian tergerak untuk berbicara. Kemudian kalian mau berbicara menuntut tanggung jawab kami. Apa? Tanggung jawab apa? Yang bertanggung jawab itu adalah orang yang menerima ada perpindahan uang. Dia yang harusnya bertanggung jawab. Kenapa dilemparkan kepada kami? Merasakan 1 rupiah pun tidak kok. Nah sekarang kalian menaikkan orang yang punya andil besar sehingga nih kita ada di balik penjara sekarang. Manusia itu terkenal dia punya track record. Hari ini bicara A, besok bicara B, lusa bicara C. Dan kalian tahu dia tidak akan tinggal diam sampai yang namanya Niki itu mungkin merayap sakit-sakitan. Tidak akan tinggal diam, manusia penuh dendam. Dan dia naik dengan halus berbicara. Gitu. Sok-sok mau menjadi peri memah. Sekalinya jahat akan selamanya jahat, guys. Gak ada yang namanya, iya ini demi ini. Kasihan Niki. Lu kasihani diri lu sendiri. Kasihani diri lu sendiri. Yang seharusnya menikmati Allah dari penderitaan. Ya. Enggak, gue yang bingungnya adalah Diberikan ruang untuk menggiring opini. yang gue bingung adalah dulu kalian bersuara untuk Niki. Sekarang kalian memberikan waktu dan tempat kepada orang yang selalu menghujat Niki. Ini gimana sih? Niki. Ini gimana sih? Konsepnya. Ini kan dikasih waktu kan, ruang kan. Ini kan sama aja kayak nginjek-nginjek gitu loh. Apa sih yang disakit? Iya, dan betul Mami, dan logikanya cuma satu. Kalau kita sedang bermasalah, aku misalnya bermasalah sama Mami nih, ya, masalah terkait dan sebagainya. Tentu ya lebih baik kita akan bercerita ke misalnya ke Natali lah yang bisa menjembatani atau 08 yang bisa menjembatani. Ini yang ada aku malah cerita ke musuh utamanya Mami gitu kan.
yang sudah misalnya kayak memenjarakan mami. Itu kan lucu. Itu lucu, logikanya sampai di mana? Orang yang berciuman datang ke pengadilan, sampai peluk cium, mengaku keluarga dan sebagainya. Kemudian bercerita kepada yang dia tahu betul, yang pernah dia hina, jejak digital ada kok dia menantang FS. Kemudian dia bercerita kepada orang tersebut. Bisa membayangkan nggak apa tujuannya? Maksudnya apa? Nggak ada orang lain untuk bisa bercerita lagi. Kenapa nggak cerita ke Bella Sembiring? Ayo. Kan biasanya apa-apa telepon mami. Apapun telepon. Kenapa? Kenapa nggak cerita ke Mambel? Itu yang harusnya kita pertanyakan, dan itu saya pertanyakan. Lebih kocak lagi gini loh, ada kesempatan dan waktu mereka untuk berbicara dengan Queen. Kenapa itu tidak ditanya? Bun, kenapa cerita orang itu bahas-bahas bunda telepon, bener nggak sih gitu? Emang iya bunda ada telepon? Jadi ini semuanya lagi main-mainan taktik-taktik busuk ya nih. Paginya yang masuk si Queen, sorenya yang masuk Fitri. Bodoh. Juga sekarang untuk teman-teman, aku nggak tahu ya, kita jadinya trust issue di sini. Karena kejadian-kejadian terakhir, nggak tahu siapa yang mesti dipercaya. Aku cuma mau bilang begini loh, apa bayangkan nggak? Sekarang itu keadaan Ami sedang berjuang dan itu sedang menemukan titik terang. Dan kalian tahu mereka tidak akan berhenti, karena kalau ini sampai Ami mendapatkan keadilan, yang kena siapa? FS pastinya juga kena. Itu. Dia akan berusaha dengan segala cara, dengan segala taktik untuk masuk gitu dan memporak-porandakan saat kita mau bersuara, kita mau gembira tentang hal ini. Gitu. Sekarang apa yang digiring? Ada lagi yang menggiring admin akun Aminiki. Digiring terus, ini bahaya, ini pengkhianat dan sebagainya. Kalian lihat di YouTube komen-komennya. Di sini mau digiring lagi, aku dengar tadi ada membawa-bawa PH Aminiki. Coba bayangkan semua yang terkait, semua yang bisa berdiri untuk membela, untuk berdiri berusaha untuk keadilan bagi Nikita Mirzani, itu sedang diserang. Kemudian kalian masih berpikir tentang lambung. Sungguh kalian gak punya hati nurani. Ingat saja kalian kalau punya anak, kalau punya saudara, kalau itu terjadi ke kalian. Kalau memang kalian cuma ogah-ogahan, ya mundur aja dari sekarang. Gak usah sosok pasang badan. Gak usah sosok naik di sini supaya terlihat. Tidak perlu itu. Bersuara. Jangan takut kalau diserang. Ini penggiringan makin masif. Kenapa? Karena sudah ada titik terang. Sudah bertemu dengan Komisi Yudisial. Kedepannya kita tidak tahu apakah ini akan membuka peluang. Kita doakan untuk bertemu RDP dengan DPR RI. Jelas-jelas mereka kurang tidur, jelas-jelas mereka ketar-ketir, dan mereka masuk melalui segala cara. Pertimbangkan kembali. Aku ngerti gitu, karena faktor teman dan sebagainya, nggak usah untuk saat ini. Kalau memang mereka teman, mereka mengerti setiap pilihan kita. Kalau memang mereka tidak mengerti, berarti mereka bukan teman dari awalnya. Ayo lanjut Bang Digo, gantian. Ya kan udah jelas dari awal kenapa dia bisa cerita ke kubu sebelah itu ada apa? Apakah di kubu ini kita sudah tidak ada orang yang bisa dia percaya untuk cerita? Kalau aku menganalisa begini, dia dijauhkan dari pendukung NM, terutama yang dekat-dekat. Supaya apa? Supaya nggak cerita. Lalu dialihkanlah ke kubu sebelah untuk dapat perlindungan di sana dan diterima. Yang itu mungkin ya, ini mungkin ada yang nggak suka dengan misalnya roomnya Mambel atau roomnya siapa. Jadi si Becky ini diarahkan ke pihak sebelah untuk nggak deket sama yang pihak Mambel misalnya supaya nggak cerita waktu itu. Kalau menurut aku ke situ arahnya. Karena di circle-nya dia kan ada orang-orang yang nggak suka sama Mambel, tapi orang-orang itu dekat sama Becky. Dan Becky pada awalnya kan tidak ada masalah dengan Mambel.
Kalian boleh nggak suka dengan Mambel, karena saya percaya memang tidak semua orang itu bisa menyukai. Karakternya Mami itu ada yang bisa tolerir, ada mungkin yang tidak bisa. Dan Mami juga tidak butuh untuk disukai semua orang. Tapi kita kesampingkan karena bukan Mambel yang menjadi subjek di sini. Yang kita lihat ini adalah Nikita Mirzani. Kita kesampingkan ketidaksukaan, ketidaknyamanan, gitu. Satukan hati. Kita bicarakan hal itu. Nah, kalau orang-orang yang sudah driven by hate ya, sudah dikuasai oleh kebencian dan sebagainya, biarkan saja. Kebencian bertemu dengan kebencian, mereka akan terbakar dan saling serang. Tinggal tunggu waktu. Tapi kalian yang masih ada, kita turunkan ego kita bersatu. Kita suarakan kembali. Penggiringan-penggiringan akan masif, karena kemarin sudah bertemu dengan Komisi Yudisial. Kenapa mereka muncul pagi ini? Karena kemarin itu, guys. Salah satunya menurut saya. Karena kemarin Ibu Rika akhirnya membawa Kak Edwin perwakilan keluarga dan tim kuasa hukum Nikita Mirzani untuk bertemu dengan Komisi Yudisial. Karena itu ada titik terang di situ. Kenapa? Kita lihat bagaimana kasus Ronald Tanur yang diputuskan tidak bersalah karena sampai ke Komisi Yudisial diperjuangkan. Seperti itu. Itu apa nggak ketar-ketir? Makanya segala cara mereka masuk. Kita tidak bisa mendengar atau ini, tapi kita cuma bisa satukan hati. Jangan mau dipecah belah. Jangan mau digiring oleh manusia tidak jelas yang membawa nama, tidak berani menyebutkan saksi kunci, whatever so ever, kemudian menyudutkan admin Nikita Mirzani. Yang kedua, penggiringan apa ini dari FS dan sebagainya, kita nggak perlu dengar itu. Kita terus fokuskan, kita angkat terus bahwa ini sudah sampai di Komisi Yudisial. Kedepannya akan terus ini berusaha untuk semua sesuai dengan jalur yang tepat. Itu yang membuat mereka takut. Sebenarnya, sehingga segala macam cara mereka coba giring. Biarkan saja setan menipu setan. Kita tetap bersuara, kita tetap satu hati. Intinya mereka sedang buyarkan fans kan Nikis. Ya betul, betul. Karena ini buat aku terlalu lucu. Saat kita mendengar berita kemarin, kita semua gembira, senang. Gitu saat berita itu naik. Tiba-tiba hari ini ada yang naik dan mengangkat isu itu, kita kesampingkan saja. Itu masih bisa ditunda. Sekarang kita fokuskan yang kita bicarakan. Tentang apa? Tentang bagaimana Komisi Yudisial, kejanggalan-kejanggalan sudah disampaikan. Percakapkan semuanya mulai dari awal. Apa namanya? Pada saat ditetapkan sebagai tersangka begitu cepat, kemudian ditahan dengan alasan hanya karena takut menghilangkan barang bukti yang hanya berupa chat dan berupa rekaman telepon. Terus percakapkan, jangan mau digiring, jangan takut guys, karena itu tugas mereka sudah ketir, mereka sudah kepanasan, pura-pura tegar, karena mereka tahu kalau Nikita bebas, apa yang bisa Niki lakukan untuk mereka, itu saja guys. Kita nggak perlu diakui oleh Nikita setelah kita mengawal kasus ini, nggak perlu, karena ini menjadi kemenangan untuk semua, bukan untuk kita dinotis. Iya, mereka menggunakan pendukung Nikita untuk berseberangan dengan sesama pendukung Nikita. Itu kan udah terstruktur. Ditambah ada masalah 4M ini, digiringlah ke situ. Kan terjadi sekarang perpecahan itu. Yang aku perhatikan di antara sesama pendukung NM yang sekarang saling serang, saling berseberangan. Sesama pendukung DRG tidak ada yang seperti di sini. Nah, itu kan kerjaan siapa? Dan ingat, ada yang bawa Becky ke sana cerita 4M, itu udah jelas ada rekam jejaknya. Berarti kan ada pengkhianat di sini. Pengkhianat atau pembelot atau main dua kaki. Nah, kita kan nggak tahu. Kok tiba-tiba dia bisa cerita ke sana? Berarti ada yang memindahkan sebagian pendukung NM ke sana. Yang bisa dipindahkan itu adalah sudah berarti memang dari awal bukan pendukung, itu cuma tim hip-hip hura doang. Untuk ada hidden agenda, ada agenda apapun sehingga kita bisa katakan mereka tipe kutu loncat, ya. Biarkan saja mau pindah ya silakan pindah, tapi jangan mau kalian digentarkan oleh karena si FS muncul di sini muncul di sana. Cukup kita akhirnya melihat bukti, oh begini. Ayo teman-teman, kita sudah digiring setahun lebih loh. Kita sudah bisa membaca pola. Saya yakin kita semua sudah paham ini.
polanya sudah terbentuk. Ini sangat lucu. Kemarin pengadu dengan Komisi Yudisial, hari ini semua bangkit dari kubur, guys. Itu menurut saya. Betul. Turun dulu ya, sehat selalu Karena semua. cuma Komisi Yudisial yang bisa membuktikan apakah ada dugaan penyuapan Ya, terhadap Bunda. hakim dan jaksa. Itu nanti Komisi Yudisial yang bisa membuktikan. Suarakan terus, jangan takut merasa terancam. Jangan goyang kalau kita diserang. Dan jangan gak usah ladenin, guys. Gak usah fokus ke mereka. Kita fokus kepada kekuatan kita sendiri, kepada kita semua yang masih ada. Banyak yang masih mendukung. Kalian gak usah ragu. Penggiringan-penggiringan yang mereka lakukan itu hanya dimakan oleh orang-orang yang memang tidak berprinsip dari awal. Kalau orang mengikuti kasus ini dari awal ditetapkannya kita sebagai tersangka sampai dengan saat ini tentu paham apa yang sedang terjadi, tentu tahu apa yang sedang terjadi, tentu tahu seperti apa FS itu. Jadi nggak usah takut, di sini aja. Kalian nonton di sini, biarkan mereka berkuar di situ. Iya, nggak usah ke sana. Ntar juga ada di YouTube kok. Mm-mm. Pada akhirnya kan mereka yang membahas itu 4M, ya kan? Udah, biarkan aja mereka yang bahas, nggak usah kita. Nggak usah baik bersuara. Kan mereka kita sudah ambil fokus ke- alih, biarkan aja mereka Iya. bersuara. Udah diambil alih, udah. Kita fokus Komisi Yudisial, PMH, illegal access. Udah itu aja. Karena kita sudah cukup bersuara kok, sudah cukup kita bersuara tentang masalah itu. Sesimpel itu aja, tinggal datang, digantikan atau bicara klarifikasi, bukan bicara menyerang orang lain. Itu namanya ada apa? Intimidatif, ada tujuan menyerang, membuat lengah, atau karena kemarin ada muncul karena keluarga Ami dan PH Ami sudah difasilitasi untuk bisa bertemu dengan Komisi Yudisial, didampingi oleh DPR RI. Itu kah? Ketakutan kah? Ketar-ketir kah? Kebakaran jenggot? Kalau ada jenggot. Kubu sebelah bisa aja cuma ke BPOM. Nah, kubu Ami langsung ke Komisi Yudisial. Iya, jangan digoyang. Kita goyangkan jempol aja, guys. Kalau mental jangan. Jempol aja kita goyangin. Itu adalah gambaran bagaimana mereka sudah ketar-ketir. Itu aja. It's a good news. Semakin mereka terlihat ketar-ketir, berarti semakin kita semua ada di jalan yang benar. Semakin keadilan untuk Nikita itu sudah menemukan titik terang. Sehingga mereka akan ketar-ketir luar biasa, segala macam cara, naiklah di Komal, ada yang pagi, ada yang malam ini, ada yang di Komal lain muncul segala macam. That's it. Intinya kacamata, guys. Kalau aku gitu, aku langsung membaca ini. Oh, begitu ya. Tiba-tiba soalnya. Ngerti nggak sih, guys? Tiba-tiba. Tuh, yang udah lompat pagar, yang udah lompat keluar dari kapal, please stay di sana. Kami dukung, kami doakan, kami berikan restu kami. Go ahead. Nah, teman-teman yang masih ada nggak usah goyang. Ini tandanya. Justru kita lihat ini dari sisi baiknya. Ini tandanya. Kehadiran kuasa hukum Nikita, tim kuasa hukum Nikita, Bang Edwin sebagai perwakilan keluarga dan Ibu Dika Dia Pitaloka di Komisi Yudisial kemarin itu, ternyata itu membuat ada yang ketar-ketir, jantung nggak kuat, kurang tidur, gatel-gatel, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, sehingga hari ini tiba-tiba bangkitlah dari kubur, adalah yang muncul. Oke, bisa terbaca guys, jalannya kita sudah di jalan yang benar. Kuasa hukumnya Ami Nikita dan DPR yang mengawal sudah di jalan yang benar dan tepat, yang tadi Mambel juga bilang, teman-teman tadi bilang.
Suarakan kembali, ayo buka-buka Komal, kita suarakan kembali. Itu berarti itulah senjata yang membuat mereka ketar-ketir apa? Komisi Yudisial sudah menerima laporan aduan tersebut. Itu adalah pintu pertama yang dibuka. Kita doakan dan kita kawal sampai langkah berikutnya. Silakan anjing menggonggong, kafilah akan terus maju. Betul. Lanjut. Artinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan hakim, walaupun itu cuma kode etik, itu akan dibahas di Komisi Yudisial, akan membongkar kejanggalan-kejanggalan di persidangan di kita. Baik sidang umum, banding, dan kasasi. Itu semuanya ada kejanggalan. Itu lebih dari 20 itu kalau mau dibahas. Kita bahas yang ini aja, yang inti-inti. TPPU nggak terbukti, tahu-tahu terbukti, jangan-jangan ada permainan, kan? Masa TPPU cuma nambah 2 tahun? TPPU 12 tahun loh. Itu dipaksakan itu. Di sidang umum terjadi perubahan pasal di tengah persidangan jaksanya. Banding terbukti TPPU. Kasasi cuma sehari diputuskan. Itu janggal semua itu, 3 poin aja itu udah masuk itu kode etik. Pelanggaran. Ada apa dengan hakim? Dikasih pelanggaran kode etik. Ada apa dengan hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan juga hakim di MA? Dan pengacara kita pasti membawa. Mereka akhirnya terbukti. Dan per kemarin ya, kemarin tanggal 11 Mei. Kan ada tuh rekaman, tenang aja semua sudah dikunci. Itu pasti nanti dibahas di Komisi Yudisial. Jadi guys, kalau semakin mereka kelihatan seperti tadi ya, muncul di sana, muncul di sini, bersatu padu menjadi satu, semakin kita tahu bahwa upaya hukum terakhir yang sedang diusahakan oleh keluarga Nikita Mirzani, oleh kuasa hukum Nikita Mirzani dan orang-orang baik yang mendampingi, baik dari dari wakil rakyat Ibu Rike, gitu, kita doakan juga Ibu Irma, ya, serta yang dukung di belakang pasti ada, hanya mungkin kita belum tahu. Itu membuat mereka harus bersatu. Jadi biarkan saja. Betul. Jangan Kenapa? naik, suarakan terus, tidak usah takut. Kenapa sampai ke Komisi Yudisial? Artinya jaksa dan hakim akan diperiksa. Ini langkah-langkah untuk PK, karena PK ini butuh novum baru. Siapa tuh ada pelanggaran di sidang umum, sidang di tingkat kedua, tingkat ketiga, itu bisa dibawa ke PK. Ini tujuannya Rieke Diah Pitaloka dan Krisnamurti. Hebat kan? Nah, kita tahu bersama ya, di MI itu kan tanggal distribusinya tanggal 12 Maret 2026. Kemudian pada tanggal 13 Maret dalam waktu kurang dari 24 jam pukul 20 itu sudah keluar putusan. Tapi sampai dengan saat ini, berarti ini kira-kira berapa? Maret, April, Mei. Sampai dengan kemarin perkara itu kita dengar dari video pada saat pertemuan dengan Komisi Yudisial, itu belum ada salinan keputusan resmi itu disampaikan kepada pihak kuasa hukumnya kita maupun dari keluarganya. Itu belum ada. Padahal kita sedang mempersiapkan untuk PK. Nah, itu yang kita suarakan. Itu perlu kita suarakan karena apa? Dari masyarakat itu didengar. Mungkin sekarang kita pikirnya bahwa yang mendengarnya hanya netizen biasa, tidak. Tidak. Banyak hal di live komal-komal itu tetap didengarkan dari pemerintah. Gitu. Karena itu akan menjadi bahan pertimbangan. Itu akan menjadi bahan pertimbangan. Terus suarakan. Tidak usah takut, guys. Tidak usah takut, tidak usah terdistraksi. Setahun lebih kita distraksi terus dari segala macam cara. Akhirnya udah kebal kita. Anggap aja para anjing menggonggong, karena kita terus berlalu pada tujuan. Kita terus fokus pada tujuan.
Itu dari MA, dari pengadilan tinggi, disangkakannya ada PPU, sehingga apa namanya, ada kualifikasi tindak pidana maupun pidana yang dilakukan itu diubah. Tuh, dikatakan bahwa ada upaya menyembunyikan asal usul dari dari uang tersebut tuh bukan cuma uang yang sekedar tutup mulut, tetapi itu masuk indikasi TPPU. Gitu kan kita. Itu janggal. Kenapa janggal? Karena TPPU tidak bisa berdiri sendiri. Itu bukan tindakan personal. Gitu. Itu ada ekosistem di situ. Harus ditelusuri. Itu siapa pemberinya? Harusnya kalau nih kita ditersangkakan ya DRG, Reza Gladys juga ditangkap dong. Reza Gladys juga ditersangkakan dong. Itu sebenarnya pertanyaannya. Nah, terus pada saat diambil suatu keputusan perubahan itu tanpa kehadiran dari Nikita Mirzani maupun dari kuasa hukumnya. Itu yang menjadi kejanggalan yang dipertanyakan, sehingga itu diadukan ke Komisi Yudisial. Di perubahan secara sepihak, itu kan aneh, janggal itu jelas. Nanti berlanjut nih, hasil sidang PMH juga bisa dibawa ke Komisi Yudisial kalau banyak kejanggalan. Tenang aja, masih banyak nih cara untuk mendapatkan novum baru supaya kita bisa bebas di PK. Betul. Nah, itu dari Kak Sil sudah menjabarkan ya tentang PK, apa-apa saja mesti disiapkan itu terinci ya. Kita berharap, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyiarkan, teman-teman dari room yang ada Kasil, teman-teman dari room fanbase, teman-teman dari Mambel dan semuanya. Kita semua punya kelebihan, punya kekurangan, tapi niat dan tujuan kita satu. Dan semua yang kita lakukan itu pasti ada maknanya. Pasti perjuangan kita itu tidak akan sia-sia. Itu teman-teman. Kita kesampingkan semua personal. Oleh karena itu tadi dibilangin bahwa ada hal-hal, Mami bukannya marah, tidak. Tapi hal-hal seperti itu kita semua sudah dewasa loh. Mami sudah dewasa, semua udah dewasa. Nggak perlu lagi kita ada satu mau tabayinkan yang lain, nggak usah. Fokuskan aja, sudah bisa kita serum. Aku lihat waktu itu Mami sama Kasil serum, nggak ada masalah. Nggak ada masalah di situ. Tidak usah terlalu jauh lagi berpikir, karena kita semua sudah dewasa. Masing-masing punya kehidupan. Kita bersatu aja, suarakan aja. Kalau memang cukup sampai situ, ya sampai di situ. Nggak perlu lagi harus semua nanti teleponan, deket lagi. Itu biarkan, itu dari masing-masing pribadi. Itu maksudnya yang tadi aku tangkap yang Mami sampaikan. Tapi kan cara Mami menyampaikan seperti itu, bukan marah. Itu dia menyampaikan keresahan hatinya. Mohon teman-teman juga bisa memaklumi. Tetap kita kembali jadi satu, suarakan. Kasil menyuarakan tentang PK dan sebagainya itu sangat rinci, saya senang sekali dengarnya. Gitu, dan teman-teman. Demikian juga di room fansbase Nikita Mirzani. Nanti di room Mambel, di room 0, pada bersuara semuanya. Teman-teman buka saja room, bersuara saja, tidak usah takut diintimidasi dan sebagainya. Karena ingat, siapa yang berteriak paling kencang, siapa yang paling berkoar, itu akan kalah pada akhirnya. Kenapa berteriak paling kencang dan berkoar? Karena takut. Itu aja. Oh ya, semangat kali ketikan kalian. Kak Cimol, tidak usah dipertanyakan. Tidak semua orang bisa bersatu, ingat itu. Itu gak usah lagi dipertanyakan. Dalam hidup, kita akan bersama, kemudian kita akan berpisah di tengah jalan karena sudah tidak sepaham, sudah tidak sefrekuensi. Itu biarkan aja. Gak usah kita mundur ke belakang, Kak. Kita fokus yang ada di sini sekarang. Jadi, ada yang ketar-ketir ya, ada yang ketakutan. Karena kemarin Komisi Yudisial sudah menerima aduan. Apa good newsnya guys? Karena kasus Ronald Tanur. Ya, seorang dengan orang tuanya adalah seorang anggota DPR RI juga memiliki kuasa, ya. Gitu. Tetapi itu akhirnya karena lewat Komisi Yudisial pengaduan bisa diputuskan kembali bahwa dia bersalah. Itu sebenarnya harapan kami. Dan itu yang menjadi ketakutan mereka. Yang menjadi harapan kita adalah ketakutan mereka.
Sehingga responnya akan sangat berbeda. Saat kita menyuarakan kegembiraan kita dengan adanya titik terang, dengan bertemunya kuasa hukum dari Amini kita beserta dengan keluarga serta Ibu Rika Diah Pitaloka, itu adalah berita gembira bagi kita dan itu adalah ketakutan bagi mereka, sehingga itulah landasan kenapa sekarang mereka ngareok, guys. Iya, makan gak enak, tidur gak nyaman, padahal di rumah mewah, ya kan? Pagernya miliaran, tapi masuk-masuk di Komal, sempet-sempetnya. Sekarang kalian bisa bandingin, sampai kemana-mana di Komal tujuannya apa coba? Apa? Kan kalau ikut pemikiran mereka kan sudah selesai bukan? Kan udah kasasi diputuskan kata mereka, ya kan? Kan udah kasasi loh guys, udah gitu katanya. Udah putusan akhir. Tuh. Nah, kenapa masih suka main ke Komal-Komal yang dulu menjadi pendukung Nikita? Ya aku bilang dulu karena sekarang ya nggak tahu gitu. Yang aku tahu dulu. Nah, sekarang ya silakan aja menilai sendiri gitu. Dan itu hak aku untuk memberi penilaian. Kenapa sampai main ke sana? Kenapa? Panik ya? Panik ya? Takut ya? Takut ya? Atut ya. Sampai bangkit dari kubur. Kita doakan juga ya guys. Kita teman-teman kita doakan kesehatan, kekuatan perlindungan untuk Ibu Rika Diah Pitaloka karena tidak mudah bagi beliau untuk berdiri membela kasus ini. Gitu, yakin saya. Tapi kita berikan supaya dia dilindungi senantiasa oleh Tuhan, gitu. Sehingga biarlah kasus ini bisa menjadi jurisprudensi. Ada keadilan yang ditegakkan seadilnya untuk Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Sehingga kasus ini menjadi benchmark atau jurisprudensi bagi kasus-kasus lain ke depannya. Itu harapan kita semua. Itu harapan kita bersama. Segitu powerfulnya ya Nikita. Gue bukan fans loh guys, gue bukan fans, tapi gue amazed gitu, segitu powerful kah seorang Nikita sampai kalian harus bergabung, merekrut, bergabung. Gak bisa sendiri lawan Nikita gitu, gak bisa ya. Hah? Harus bersatu padu menjadi satu, iya. Kita doakan ada jalan, semua itu tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Tugas kita cuma membicarakannya, berkoar tentang kasus ini, betul. Yang Bob Viti, silakan teman-teman mengenalkan Viti. Teman-teman yang komen, share, thank you yang kemarin sudah share, repost di story. Apa yang kita bikin tentang pertemuan dan komisi judisial, teman-teman terima kasih banyak. It means so much gitu untuk kita semua. Gitu, untuk kita semua. Dan ingat, kalau ini nanti tujuan kita adalah kebebasan, akhirnya kita mendapatkan keadilan, di sini keadilan yang benar-benar adil ya. Gitu. Udah, kita jangan ada lagi yang merasa harus aku udah berteriak, aku yang paling ini, aku paling nggak usah, karena tujuan kita sudah sampai. Sisanya biarkan saja. Karena kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Itu yang paling utama, guys. Kita tidak butuh pengakuan di sini. Yang kita butuhkan adalah ada ternyata keadilan itu bisa ada ya di negara tercinta tanah air kita ini. Itu sebenarnya. Jangan berharap ada manusia. Balasan langsung dari atas, rezeki sudah diatur. Ingat ya, kita harus hati-hati. Sebelah lagi lempar bola panas. Sebut bahwa yang bertanggung jawab adalah yang tanda tangan. Ada pengacara itu. Mereka lagi lempar bola panas. Kita nggak usah bahas ke situ. Biar mereka aja yang bahas. Biar mereka yang bongkar-bongkar. Nggak usah diwaro, nggak usah dibahas, nggak usah didengar. Semoga teman-teman juga yang dari Komal-Komal yang meng-up kasus ini juga kita nggak usah bahas itu.
Kita nggak usah karena mereka mau melempar. Ingat ini permainan strategi ya guys. Kalau mereka mau main strategi, kita main strategi. Kita cuekin aja karena bukan tujuannya petir. Melempar apalagi dulu kan Prabu. Kenapa jadi tiba-tiba mereka yang bahas 4M dan buka-bukaan? Mereka mau mengkonter atau menenggelamkan laporan pengacaranya Nikita ke Komisi Yudisial. Karena ini gongnya tuh di Komisi Yudisial ini. Banyak yang akan terbongkar. Kita ke situ aja sekarang. Soal 4M kan udah diambil alih. Komisi Yudisial, pelaku TPPU akan terbongkar. Ini nggak bisa sepihak ya, nggak ada sejarahnya TPPU itu pelaku tunggal, pasti ada dua pihak. Tidak ada alasan yang jelas kenapa TPPU dimunculkan di banding, sementara sidang umum tidak terbukti. Ada apa kan gitu? Sementara nih kita itu minta ditransfer uang kesepakatan itu ke rekening developer rumah atas nama Nikita Mirzani. Tidak ada TPPU di situ karena rumah itu atas nama pribadi, bukan perusahaan fiktif atau rekening bodong atau gimana. Itu jelas. Komisi Yudisial ini nggak akan main-main. Waktu Rieke Diah Pitaloka turun di kasus Ronald Tanur, Komisi Yudisial langsung bertindak. Itu hakimnya dikenakan sanksi dan terbukti hakimnya menerima suap. Disuap oleh keluarga pelapor. Ingat. Ingat ya, ada rekaman tuh. Suara siapa kan udah jelas. Tenang aja, semua sudah dikunci. Dikunci itu kan tanda kutip. Maksudnya apa? Apakah jaksa, hakim, dan lain-lain sudah dikondisikan? Itu akan terbongkar tuh di Komisi Yudisial. No. Ada satu lagi laporan yang masih sedang berjalan, guys. Tenang saja. Terkait dengan itu sudah dikunci, itu ada lembaga yang sedang menangani. Kita doakan. Jadi ini ketar-ketirnya ini double combo loh, guys. Ketar-ketir combo, ngerti nggak? Combo. Yang pertama Komisi Yudisial, yang ketiga lembaga 3 huruf itu loh, Nah, guys. KPK jelas. Itu kan senyap KPK. Dia lihat aja nanti gong itu. Iya benar, teman-teman Nyonya Menir, yang lain buka room lagi, kita percakapkan kembali apa namanya tentang Komisi Yudisial pertemuan kemarin. Gitu, kita percakapkan lagi hal itu. Pada buka komal saja guys, gitu. Tetap semangat. Kakak Kofi, kakak yang lain, silakan gitu.
Kita Oke, percakapan oke, Kak Neng, roomnya Kak Kopi Kak Jesko atau Kak Leo, terima kasih banyak bersuarakan untuk Kak Niki sama Mail. Kita respect kok ya, kita satu tujuan, satu perahu ya untuk Kak Niki. Kalau yang lain-lain ya anggap aja angin lalu ya, guys. Kita tetap satu tujuan ya, guys. Gak apa-apa, Kak. Buka aja roomnya. Suarakan untuk Kaniki, suarakan untuk Ami, Nikita Mirzani, dan Mail. Fokus satu tujuan, jangan terkecoh. Banyak virus-virus yang akan masuk dari lubang-lubang pori-porinya warrior ya guys. Lanjut Kak Vera, saya nggak bisa suara seperti yang itu, lemah lembut. Oke, lanjut. Terima kasih teman-teman tetap bersuara ya, tetap saati. Nggak usah kita bahas penggiringan mereka saat ini karena itu adalah bentuk ketar-ketir combo dari Komisi Yudisial maupun proses yang saat ini sedang berlangsung di 3 huruf. Itu nggak main-main loh, 3 huruf itu. Bukti rekaman jelas. Semua sudah dikunci. Kajes 91 ya, thank you Kajes. Semua sudah dikunci. Apa yang dikunci? Proses hukum. Pintu kali dikunci, Digo. Panik, panik, kicau si panik. Ketar, ketir, kicau si kotor. Jangan-jangan mau menutupi markas judul yang kebongkar. Eda berbicara lagi Eda. Asam Pera tadi udah ya sama Bang Digo. Ini Kanat lagi di jalan, Kanat guys. Ya sorry ya Kanat nggak bersuara karena lagi di jalan. Makanya host pakai stiker apa? Ini aja on cam pakai biskuit kek mukanya, pakai biskuit aja mukanya biskuit. Kalau nggak bisa pakai biskuit pakai wafer kek, Tenggo gitu. PPL, kayak lagi kena peringatan. Nggak kena ini doang, apa karena nggak on cam? Karena nggak on cam. Nggak apa-apa kalau cuman kayak PL gitu doang harus on cam kan. Oh iya sayang iya. Jeng Sasmi, ayo ngomongnya Jeng Sasmi karena gue nyuruh ngomong Mimin pun percuma. Kalau Silakan gue ke ngomong Anggu, suara sih. ke Anggu, panggilan kepada Anggu jasa. Ayolah Kak Anggu bicara biar kalau diserang kita juga barengan gitu berpegangan tangan.